AC Milan mulai pergerakan untuk rekrut winger terpinggirkan Tottenham. Menurut kabar yang dilansir dari La Gazzetta dello Sport, mengungkapkan bahwa AC Milan berniat untuk mendapatkan servis winger terpinggirkan milik Tottenham, Sven Botman, menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Kabar dari Italia tersebut mengklaim bahwa Rossoneri ingin merekrut Botman dari Spurs di musim panas 2022. Para pemangku jabatan di klub Italia tersebut sedang mengusahakan untuk bisa mencapai kesepakatan untuk mengamankan servis winger internasional Belanda tersebut. Winger 24 tahun tersebut kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler di tim besutan Antonio Conte saat ini dan nampaknya situasi tidak akan berubah dalam waktu dekat ini. Ia telah menjadi starter sebanyak 4 kali dan 12 penampilan sebagai pemain pengganti di Premier League hingga sejauh ini di musim 2021-2022. Di periode tersebut, dia menyumbangkan 2 gol serta 1 assist. Di usianya yang masih muda, Botman masih memiliki tahun-tahun terbaik di depan dan ia tidak bisa menghentikan perkembangan dan peningkatannya dengan hanya menjadi penghangat bangku cadangan The Lily-Whites. Posisi pemain asal Belanda tersebut semakin terpinggirkan dengan kedatangan Dejan Kulusevski di bursa transfer Januari lalu dan memberikan dampak yang langsung dengan performa impresifnya. Selain itu di barisan lini serang masih ada Luka Moura yang menjadi pesaing terdekatnya. Masa depan Mesias terancam, Milan evaluasi pilihan pembeliannya. Mesias bergabung dengan Rossoneri pada hari terakhir bursa transfer musim panas dan perjalanannya pun cenderung naik turun sejauh ini. Meski ia mencetak beberapa gol penting, raksasa Serie A tersebut masih mengevaluasi klausa pembelian yang mereka miliki. Pemain internasional Brazil tersebut bermain dari menit awal dan kemenangan 1-0 Milan atas Empoli akhir pekan kemarin dan walaupun performanya tidak terlalu mengerikan, pengaruhnya tidak terlalu banyak. Jelas bahwa posisi winger kanan merupakan salah satu area yang harus diperkuat manajemen dan hal tersebut bisa mengubah situasi bintang pijama dari Crotone tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Milan Live, sang pemain memiliki klausa pembelian di angka 5,4 juta euro atau 86,4 miliar dalam kontraknya dan meskipun nominalnya tidak terlalu besar, Rossoneri belum sepenuhnya yakin ia telah mendapat banyak ruang belakangan ini dan Stefano Pioli berharap jawaban yang lebih konkret darinya. Karena itulah masa depan winger 30 tahun tersebut bersama Milan dapat dikatakan begitu diragukan. Seperti Timo Bakayoko, namun Alessandro Florenzi tampaknya yakin klub akan membayar klausa pembeliannya. 9 laga terakhir musim ini bakal memberikan jawaban yang lebih jelas. Namun mungkin sudah terlalu terlambat bagi pemain pertama untuk mengubah takdirnya bersama klub. Meskipun segala kemungkinannya masih dapat terjadi. Giorgio Chiellini ingin pensiun bareng Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic masih bugar dan menjadi andalan di lini depan AC Milan meski usianya sudah menginjak 40 tahun. Hal tersebut ternyata menginspirasi Giorgio Chiellini untuk terus bermain kendati saat ini sudah berusia 37 tahun. Sambil bercanda, Chiellini mengatakan dirinya akan mengontak Ibra dan merencanakan pensiun bersama-sama. Pemain Juventus tersebut memang masih diandalkan oleh tim meski porsi pemainannya tidak sebanyak 3 tahun lalu. Musim ini pemain yang sudah membela Juve sejak tahun 2004 itu telah bermain sebanyak 13 kali di Serie A. Ya, saya mungkin harus menghubungi Zlatan dan kami bisa bersama-sama memutuskan pensiun. Kami bisa membuat video untuk Sky soal itu, ujar Chiellini dikutip dari Marca. Buat saya, sejak dulu musuh terbaik yang pernah saya hadapi di lapangan adalah Zlatan Ibrahimovic. Lanjut pemain berkepala plontos itu. Dia kurang beruntung karena dia bermain di era Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Jika saja kedua pemain itu tidak ada, Ibra sudah pasti memiliki beberapa gelar Ballon d'Or, tambahnya. Kalulu bersinar, cederanya Romagnoli jadi momentum Milan. Dalam 3 pertandingan terakhir, Kalulu telah menjadi pemain yang sangat penting bagi Rossoneri. Dengan menunjukkan ia layak mendapatkan satu tempat di starting 11 untuk sisa musim ini, kendati demikian ada kejadian yang berada di luar rencana. Bek 21 tahun tersebut membantu membuat Victor Osimhen tetap tenang dalam pertandingan melawan Napoli dan ia juga melesakkan gol kemenangan untuk Milan saat menjamu Empoli akhir pekan kemarin di San Siro. Selain itu, ia juga turut andil membuat klubnya mencatat clean sheet dalam derby kontra Inter yang merupakan saat segalanya berubah. Romagnoli dipaksa meninggalkan lapangan lebih awal dalam laga melawan Nerazzurri tersebut akibat cedera dan karena itulah bintang U21 Prancis masuk menggantikan posisinya. Kapten Rossoneri memang telah kembali ke skuad pada pertandingan kontra Empoli. Namun, produk jebolan Akademi Lyon masih tetap menjadi starter berkat performa impresifnya baru-baru ini.
Bagi Milan, cederanya Romagnoli mungkin menjadi pintu yang membuka jalan mereka meraih Scudetto musim ini yang belum pernah lagi menghampiri mereka sejak tahun 2011 silam. Jika ia tidak cedera, maka mungkin Kalulu tidak akan mendapat kesempatan bermain sebanyak saat ini dan bisa saja memberikan efek negatif dalam perjalanan klub sejauh ini. Berkat Stefano Pioli, nilai transfer sejumlah pemain alami peningkatan. Stefano Pioli sukses meningkatkan nilai transfer sejumlah pemain sejak menangani klub tahun 2019 lalu. Setidaknya ada 8 pemain yang nilai transfernya mengalami kenaikan yang bervariasi. Kehadiran Stefano Pioli di San Siro 3 tahun lalu membawa angin perubahan bagi Rossoneri. Kini AC Milan merupakan salah satu tim yang mampu bersaing di papan atas Serie A seperti Inter Milan, Juventus, dan Napoli. Selain itu, ternyata pelatih berumur 56 tahun tersebut telah meningkatkan kualitas pemain-pemain Rossoneri. Peningkatan ini bisa dilihat dari kenaikan nilai transfer sejumlah pemain yang bermacam-macam. Mike Maignan 14 juta euro menjadi 25 juta euro. Ismail Benenser 17 juta euro menjadi 30 juta euro. Piré Kalulu 1 juta euro menjadi 10 juta euro. Sandro Tonali 21 juta euro menjadi 35 juta euro. Fikayo Tomori 28 juta euro menjadi 45 juta euro. Alexis Saelemaekers 8 juta euro menjadi 20 juta euro. Theo Hernandez 21 juta euro menjadi 48 juta euro. Dan Rafael Leao 29 juta euro menjadi 35 juta euro. Theo Hernandez menjadi pemain yang peningkatan nilai transfernya paling tinggi, disusul Fikayo Tomori dan Sandro Tonali. Performa yang solid di tiap pertandingan jelas membuat nilai transfer mereka harus meningkat seiring berjalannya waktu. Kenaikan nilai transfer tersebut tentu saja merupakan keuntungan tidak langsung bagi AC Milan, sebab pemain-pemain tersebut bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi bila dibutuhkan. Terlebih, 8 pemain tersebut masih berusia muda dan itu membuat nilai transfer tersebut akan terus meningkat secara perlahan tapi pasti.